Bepergian bukan hanya tentang melihat tempat baru. Ini tentang memahami orang baru. Ini tentang mempelajari cara hidup yang baru. Ketika kamu memutuskan untuk mengunjungi negara yang kuno dan rumit seperti Irak, kamu melangkah ke dunia dengan sejarah ribuan tahun. Ini bukan hanya perjalanan, ini adalah pendidikan. Dan seperti pendidikan lainnya, ada aturannya. Bukan aturan di buku hukum, tapi di hati masyarakat. Mengabaikannya bukan hanya tidak sopan, itu tanda tidak hormat. Banyak orang mengira sopan versi mereka cukup di mana saja. Itu kesalahan. Yang sopan di Jakarta atau New York bisa jadi penghinaan di Baghdad. Video ini adalah contekanmu, agar kamu tidak hanya berkunjung, tetapi terhubung. Di banyak budaya barat, tangan bisa saling menggantikan. Ini tidak berlaku di Irak dan banyak bagian Timur Tengah. Di sini, tangan kiri dianggap tidak bersih untuk urusan kamar mandi. Jangan makan dengan tangan kiri. Jangan memberi atau menerima dengan tangan kiri. Jabat tangan, selalu tangan kanan. Menawarkan tangan kiri bisa dianggap penghinaan. Seorang pengusaha asing kidal tanpa sadar menawarkan roti dengan tangan kiri. Suasana langsung berubah. Tuan rumah menolak halus. Yimakitin pun, ini Joseph Da'akertili, usai jesinakani tuumpatin finusosas. Jeda, di Irak, makan adalah acara, perayaan komunitas dan keluarga. Tuan rumah menyiapkan hidangan berjam-jam, kadang berhari-hari. Kelimpahan adalah simbol kemurahan hati. Peranmu, terima dengan hormat dan beretiket. Kesalahan besar, menolak makanan atau berhenti terlalu cepat. Tidak, terima kasih, aku kenyang, bisa dianggap menolak keramah tamahan. Strategi, terima porsi kecil, makan perlahan, atur kecepatan. Sisakan sedikit di akhir, piring kosong dianggap masih lapar. Pujilah makanan, tuan rumah dan juru masak, sering dan tulus. Seorang diplomat membersihkan piringnya dan diam, tuan rumah justru khawatir. Keheningan terbaca kurang antusias, bukan sopan. Tunggu undangan, ikuti orang tertua dan nikmati kebersamaan. Di sini, makan adalah bahasa rasa hormat. Keluarga adalah fondasi masyarakat Irak. Pertanyaan soal status menikah, anak, dan orang tua, umum dan sopan. Itu menempatkanmu dalam konteks sosial mereka. Namun, jangan bertanya langsung tentang anggota keluarga perempuan. Gunakan frasa netral. Bagaimana kabar keluarga? Biarkan dia memilih apa yang ingin dibagikan. Seorang jurnalis bertanya tentang istri sang syekh. Wawancara pun berhenti. Anggap seperti taman berpagar, jangan mengintip tanpa diundang. Jaga pertanyaan tetap umum. Itu tanda hormat. Kebijaksanaanmu mencerminkan karakter. Jeda, di Baraktu adalah uang, ketepatan adalah kebajikan. Di Irak, waktu lebih cair dan berorientasi peristiwa. Prioritasnya orang dan hubungan, bukan detak jam. Segera adalah komitmen, namun tunduk pada aliran hidup. Kunjungan keluarga, obrolan tetangga, membantu teman, sering didahulukan. Marah hanya membuatmu stres dan terlihat kaku. Insya Allah mengakui rencana pada akhirnya milik Tuhan. Sistem jam ketat memukul balik, terasa tak percaya dan tak manusiawi. Semangat kerja anjlok. Solusi beri jejel, nikmati momen menunggu. Pertemuan 3D, santai saja. Jeda, di Barat, sepatu hanyalah sepatu. Di Irak, telapak sepatu, benda paling kotor dan hina. Jangan perlihatkan telapak ke orang lain saat duduk. Letakkan kaki rata atau selipkan di bawah. Jangan menunjuk atau menggeser benda dengan kaki. Sepatu dilempar ke George W. Bush di Baghdad. Bagi dunia Arab, maknanya jelas, penghinaan tertinggi. Lepas sepatu sebelum masuk rumah atau masjid, tanda hormat. Amati tuan rumah, ikuti tanpa diminta. Memperhatikan kaki berarti kamu paham simbolismenya. Di Irak yang konservatif, PDA dianggap tidak pantas dan memalukan. Bahkan pasangan menikah sebaiknya menahan diri di publik. Ekspresi akrab sama jenis lazim, lawan jenis hindari. Pasangan Eropa berciuman, ditegur sopan. Perilaku itu haram dan tidak menghormati keluarga di sekitar. Mereka malu dan belajar. Kasih sayang itu dihargai, tempatnya di ruang privat. Pelukan ciuman di restoran bisa menarik tatapan dan teguran. Tunjukkan rasa hormat, simpan momen intim untuk nanti. Dengan menyesuaikan diri, Yvian hormati komunitas. Orang Irak bisa lantang dan bersemangat, bukan marah, tapi terlibat. Untuk urusan sensitif, mereka memilih ketidaklangsungan. Insya Allah, aku usahakan atau ganti topik, sering berarti penolakan halus. Jangan paksa jawaban ya tidak, baca isyarat. Penolakan langsung bisa terasa kasar. Memuji benda bisa diartikan tawaran, itu milikmu. Tolak sopan beberapa kali, nilai ada pada ritualnya. Pahami tarian, semangat, halusnya tidak, dan pujian, itulah kunci koneksi. Rasa hormat adalah bahasa universal, dengan banyak dialek. Aturan tangan kanan, etiket makan, dan privasi keluarga bukan jebakan, tapi tenunan nilai.
keramah tamahan, kehormatan, kesopanan, komunitas, jiwa Irak. Belajar sebelum berangkat, baca, tonton, dan berdialog. Itu mengubahmu dari turis menjadi musafir, tamu yang terhubung. Keindahan dunia ada pada keragamannya. Rasa ingin tahu membuka pintu, pemahaman membangun jembatan. Belajarlah, beradaptasilah, dan hormatilah. Ya, itu nefertat baigid, iu mafusa tenants.